Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dapat pertanyaan dari saudara Rama dari Rengat Indragiri ya. Beliau bertanya, adakah batasan mendapatkan keuntungan dari suatu penjualan? Ya. Jadi sedang ragu, bolehkah kita mendapatkan keuntungan 100% atau lebih, atau haruskah kurang dari 100%? Masya Allah, bismillah, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Yang pertama, dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kau makan harta saudara kamu dengan cara yang batil, illa kecuali an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan jalan tijarah perniagaan yang saling ridho di antara kamu. Oke, ini kaidah yang pertama, harus saling ridho. Nah, masalahnya ketika ada pedagang yang ngambil keuntungan lebih dari 100%, ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, tidak ada batasan, ya. Cuman tadi kaidah di Al-Quran dipakai saling ridho dulu. Berapakah persentasenya? Kita lihat hadis riwayat oleh Bukhari dan imam-imam lain, bahwasanya Nabi menyuruh seorang sahabat Urwah, ya, namanya Urwah al-Barqi. Nabi memberikan uang 1 dinar, kemudian menyuruh beliau untuk membeli seekor kambing. Urwah ini kemudian berjalan sampai ke pinggiran kota Madinah, maka berjumpalah seorang kabilah yang jual kambing, kemudian terjadi tawar-menawar dan didapatkanlah Urwah ini mendapatkan 2 ekor kambing yang ukuran sedang, ya. Alhamdulillah 1 dinar zaman Nabi ketika itu bisa mendapatkan 2 ekor kambing. Sementara ketika dia kembali menuju Nabi, di tengah perjalanan jumpa dengan seorang yang akan membeli kambing tersebut. Maka dibelilah kambing dengan harga 1 dinar. Masya Allah, ya. Dia belanja 1 dinar, awal dapat 2 ekor kambing, kemudian dijual, ya, 1 ekor kambing 1 dinar. Dalam hitungan matematikanya, modal 1 dinar dapat 2 ekor kambing. Artinya 1 ekor kambing separuh dinar, setengah dinar, dan dijual dengan harga 1 dinar. Artinya Urwah al-Baqi mendapatkan keuntungan 100%, ya. Kembali kepada Nabi, apa yang Nabi sabdakan? Barakallahu lak, ya. Semoga Allah memberkahi tijarah yang dilakukan oleh Urwah al-Barqi ini. Nabi mendapatkan 1 dinar, ini uangnya, kata Urwah, dan 1 ekor kambing. Masya Allah. Ingin harum dan ikut sunnah? Parfum Kasturi cocok untuk semua kalangan. Jawara Kasturi untuk kaum lelaki dan Jawara Malaika untuk kaum wanita. Sudah memakai parfum Kasturi? Rasakan harum dan tahan lama wanginya. Jawara Kasturi dan Jawara Malaika, parfumnya keluarga muslim. Khususnya teman-teman yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Belajarlah berdagang, ya, dengan cara yang halal, kemudian ada saling ridho di antara penjual dan pedagang. Dan hadis ini memberikan kita ibrah, memberikan pelajaran, boleh mengambil keuntungan 100%, ya, selama ada keriduan dalam diri penjual dan pembeli tersebut. Kemudian setelah peristiwa ini, Nabi mendoakan keberkahan daripada Urwah. Sehingga setelah peristiwa ini,
Urwah berdagang, kemudian di Kufah beliau menjadi salah satu orang yang terkaya di Kufah karena lihai dalam menawar, lihai dalam menjual, lihai dalam membeli. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka mudah-mudahan dengan jawaban yang singkat ini memberikan keyakinan buat para pedagang, ya, tak apa mendapatkan keuntungan lebih, tapi dengan syarat tadi tidak menzolimi pihak lain. Mungkin kalau seekor kambing ukurannya yang sedang dijual dengan harga 1 dinar, sekarang 1 dinar 4,25 gram, hampir setara dengan 4 juta rupiah. Ya, di zaman Nabi pun 1 dinar seekor kambing, di zaman sekarang pun 4 juta rupiah masih bisa membeli seekor kambing. Kemudian aktivitas tawar-menawar, aktivitas membeli produk, membeli barang di suatu tempat, kemudian dijual ke tempat yang lain. Nah, ini pun potensi keberkahan keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu tempat barang itu bernilai murah, kemudian kita jual di tempat lain. Nah, ini pun Nabi ajarkan dan dicontohkan oleh sahabat Urwah al-Barqi tadi. Ya, ini pun ada dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Masya Allah, dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh ulama kita, berdaganglah dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang batil. Kemudian ada saling ridho, kemudian berusahalah, ya, lihai dalam jual beli, lihai dalam tawar menawar. Tetapi jangan sampai ada orang merasa tertipu. Tertipu dalam artian apa? Nah, di sini, ya, kita boleh saja mengambil keuntungan besar. Tetapi ketika ada harga pasar, pasarannya memang segitu. Orang merasa nyaman. Tetapi ketika kita menjual harga tinggi, tetapi jauh di atas harga pasar, jangan sampai orang merasa terzolimi. Wah, ini ditipu nih, dia bilang paling segini harganya, ternyata saya dapatkan harga yang murah. Nah, itu diwaspadai juga. Jangan sampai orang merasa tertipu dengan harga yang kita berikan, karena kalau sudah seperti itu, boleh jadi dia terima karena tidak tahu ataupun sudah terjadi akarnya, tetapi mungkin dia tidak akan beli lagi ke tempat kita. Di situ risikonya. Ya, boleh keuntungan yang banyak, lebih dari 100%, tetapi ketika dia mendapatkan pedagang yang bisa jual lebih murah, risikonya adalah dia akan pindah mungkin ke tempat pedagang yang lebih murah, dan kita sebagai pedagang yang awal hanya mendapat 1 kali penjualan saja. Atau memang bukan karena produk, karena orang suka dengan si penjualnya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, dia tak peduli produknya, dia tidak peduli dengan harganya, saya senang saja membeli kepada kawan saya seperti ini. Atau saya menolong dia lah dengan saya membeli barangnya, berapapun harganya, saya niat nolong dia dan keluarganya, daripada meminta-minta, itu lain soal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dalam rangka jual beli, dan teruslah berdagang dengan cara yang halal, ikuti aturannya. Dan tadi illa ang takuna tijaratan ang taradum minkum. Harus ada saling ridho di antara kita semua. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurang dari diri saya pribadi. Yang belum sholat, jangan lupa sholat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.